Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes. Ketiga orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Levi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, surat pertama Rasul Yohanes yang kita dengar dalam bacaan pertama berbicara tentang tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus supaya berbuah dan buahnya itu tetap dan kita memperoleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana konkretnya tinggal dalam Yesus? Barangkali pengajaran Yohanes tentang pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya, bisa menolong kita bagaimana tinggal dalam Yesus. Kita adalah ranting-ranting, dan Yesus adalah pokok anggur. Terpisah dari Yesus, mati, kering, dan tidak berbuah. Lalu konkretnya bagaimana? Barangkali salah satu yang bisa menolong kita adalah bagaimana penghayatan kita menjalani janji baptis yang kita ucapkan dan kita perbaharui ketika malam Paskah. Apakah kita sungguh menghayati janji baptis, menjalani janji baptis, menjauhi yang menjadi larangannya, dan mengakui iman kita? Kalau kita sudah menghayati janji baptis, ada pertanyaan lanjutan, bagaimana menghayati semuanya itu? Barangkali salah satu yang bisa menolong adalah apakah kita menaruh hormat kepada yang kudus dan berperilaku rendah hati. Ungkapan Yohanes tentang dirinya, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Tali kasut adalah pakaian yang paling bawah, dekat dengan kotoran, dengan tanah. Bayangkanlah, dia membuka tali kasut Yesus pun ia tidak layak. Bagaimana ia bersikap rendah hati? Maka dalam menjalani panggilan hidup kita, kita harus menaruh hormat kepada yang ilahi dan bersikap rendah hati. Bagaikan Yohanes yang mengajarkan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak."
Maka dengan begitu kita bisa menghadirkan Dia yang tidak kelihatan, yang hadir menemani perjalanan kita. Dia di tengah-tengah kita untuk terus supaya kita mengenalinya dan menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi orang yang rendah hati, yang menaruh hormat kepada yang ilahi, dan menjalani panggilan kita dengan setia, supaya kita terus berbuah dan pada saatnya memperoleh kehidupan yang kekal. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.